Oke. Baik, shalom saudara. Shalom Shalom. semuanya. Haleluya. Apa kabar? Semua tetap luar biasa, amin. Puji nama Tuhan. Baik, pagi hari ini sama-sama kita memulai ibadah kita. Yuk sama-sama kita datang di hadirat Tuhan. Kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat segala anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Buat segala penyertaan-Mu sampai hari ini. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Engkau Bapa yang baik. Engkau Bapa yang setia. Dan hari ini Tuhan, ini setiap kami Tuhan, yang ada pada hari ini Tuhan Yesus. Kami mau bawa hati kami untuk menyembah Engkau pagi hari ini Tuhan. Kami membawa hati kami untuk kami mau datang memuji memuliakan nama-Mu. Bila hari ini Tuhan, nyatakan kuasa-Mu bagi setiap kami. Kami rindu Tuhan. Kami rindu, kami mau mengalami akan kuasa-Mu. Akan jamahan hadirat-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan, kami membawa sembah kami Tuhan. Kami membawa setiap pujian kami yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu. Bila hanya nama-Mu Tuhan ini dipermuliakan dan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan yang diagungkan. Pujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah segala pujian kami. Inilah segala hormat kami Tuhan. Kami bawa di hadapan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Haleluya. Saya mau mengajak saudara sama-sama yuk sama kita memuji nama Tuhan pada pagi hari ini. Dengan hati yang bersyukur. Dengan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Yesus, Kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan. Katakan oleh kuasa Yesus. Oleh kuasa Yesusku. Mari angkat tanganmu bersama-sama. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyata. Mari angkat tanganmu bersama-sama. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang berkasa, berkuasa selamanya. Oh, mari bersama-sama kita bersorak. Katakan Yesus, Kau kekuatan. Yesus, Kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Mari bersama-sama kita nyatakan.
lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan, katakan oleh kuasa Yesusku, oleh kuasa Yesusku. Angkat tanganmu, ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Mari angkat tangan bersama-sama, sorakan. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Amin. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyata. Mari angkat tangan bersama-sama. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Mari sorakan bersama-sama, angkat tanganmu. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Amin. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Oh, ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Oh, 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 oh. Mari bersama-sama kita bersorak-sorai. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, haleluya. Saudara masih bersuka cita, amin. Amin. Biarpun kita masih via online, saudara, tetapi biarlah kita tetap antusias untuk kita memuji nama Tuhan, amin, saudara. Haleluya. Coba yang bersuka cita boleh kasih emoticon jempolnya. Puji nama Tuhan. Yuk sama-sama sekali kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Berikan sorak-sorai sekali lagi yang terbaik bagi Tuhan kita yang luar biasa. Sama-sama katakan. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Oh, Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Sebab Kau yang berkuasa, Yesus. Mari katakan, berkuasa, berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Oh, Dialah, amin, Tuhan Allah kita,
Namanya berkuasa pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Mari katakan betapa hebat. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Katakan Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita. Katakan Yesus, Yesus Allah kita. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus, haleluya. Terpuji nama Tuhan, haleluya. Bersama-sama kita siapkan hati kita lebih lagi, saudara. Kita mau datang menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkaulah Allah yang berkuasa Tuhan. Engkaulah Allah yang hidup. Sebab Engkaulah Allah yang tak pernah tertandingi oleh apapun juga Tuhan. Tiada yang seperti Engkau Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan, kami mau datang menyembah Engkau lebih lagi. Membawa setiap hati kami. Dengan kesungguhan hati kami Tuhan. Kami mau datang menyembah Engkau Tuhan. Kami ingin menyembah Engkau. Kami mau memuji kebesaran-Mu. Kami ingin memuji keagungan-Mu Tuhan. Terimalah segala sembah kami pagi hari ini. Hanya Engkaulah Tuhan Yesus. Engkaulah Tuhan yang layak kami tinggikan Tuhan. Mari kita datang, kita sembah Tuhan Yesus. Nyatakan di dalam hatimu pagi hari ini saudara. Bawa setiap sembahmu, bawa setiap syukurmu di hadapan Tuhan. Sama-sama kita nyatakan bahwa Dialah Tuhan yang berkuasa. Tiada yang dapat menandingi kuasa-Mu Tuhan. Engkaulah Tuhan yang besar. Engkaulah Tuhan yang ajaib bagi setiap kehidupan kami. Kami nyatakan Engkau Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Kau besar, Kau besar Tuhan. Kau mulia, hanya Engkau yang layak disembah. Hanya Kau yang layak ditinggikan Tuhan. Tiada yang lain selain nama-Mu.
Engkaulah Tuhan kami, tiada yang seperti Engkau, tiada yang seperti Engkau Tuhan. Kami naikkan sembah kami, setiap syukur kami Tuhan, di hadapan tatamu Yesus. Inilah persembahan kami Tuhan, inilah pujian syukur kami Bapa. Terimalah segala sembah kami Tuhan, kami naikkan, kami puji hanya namamu, hanya namamu Yesus, Raja di atas segala raja. Engkau Allah yang berkuasa Tuhan, terpujilah namamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Kaulah jawaban di setiap doaku, saat ku menyembah Roh-Mu bekerja. Mari nyatakan di dalam hatimu, Kaulah jawaban di setiap doaku, saat ku menyembah Roh-Mu bekerja. Mari katakan, Tuhan ku percaya, Tuhan ku percaya, kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja, kuasa-Mu bekerja. Kau Allah yang berkuasa Tuhan. Mari bersama-sama kita naikkan sekali lagi, katakan, Kaulah jawaban di setiap doaku, saat ku menyembah Roh-Mu bekerja. Mari katakan sekali lagi, Engkaulah jawaban Tuhan, Engkaulah jawaban di setiap doaku, saat ku menyembah Roh-Mu bekerja. Mari nyatakan bersama-sama, Tuhan ku percaya, Tuhan ku percaya, kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Mari katakan, Tuhan ku percaya, Tuhan ku percaya,
percaya, kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Mari nyatakan, Tuhan ku percaya, Tuhan ku percaya, kuasa-Mu sempurna. Amin. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Mari nyatakan, Tuhan ku percaya, Tuhan ku percaya, kuasa-Mu sempurna. Amin. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Mari nyatakan bersama-sama, sembah Tuhan, Tuhan ku percaya, kuasa-Mu sempurna. Amin. Saat ku berdoa, kuasa-Mu mari nyatakan dengan imanmu bersama-sama, Tuhan ku percaya, Tuhan ku percaya, kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Saat kami berdoa Tuhan, saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Sekali lagi mari katakan bersama-sama, saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Mari sembah Tuhan. Mari setiap kita yang percaya nyatakan dengan imanmu, Tuhan ku percaya kuasa-Mu bekerja bagi setiap kami Tuhan. Kuasa-Mu sempurna. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Tuhan ku percaya, Yesus. Engkau Allah yang turut bekerja dalam segala perkara. Kami sembah Kau Tuhan, kuasa-Mu sempurna, Yesus. Haleluya, haleluya. Tuhan yang ku percaya, selamanya iman kami tetap padamu Tuhan, hanya padamu Yesus. Tuhan ku percaya, kuasa-Mu bekerja, kuasa-Mu sempurna. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus. Haleluya. Engkau berkuasa, selamanya Kau berkuasa.
besar, Engkau Tuhan yang ajaib. Kami sorakan kebesaran-Mu Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus. Tuhan, ku percaya hanya Kau ku percaya. Engkau yang berkuasa Tuhan. Tiada yang mustahil, tiada yang tak mungkin bagimu. Makasih Tuhan. Mari nyatakan kuasa-Mu pagi hari ini bagi setiap kami Tuhan. Mengalir memenuhi setiap hati kami. Mengalir memenuhi setiap hati kami Tuhan. Mari lawat setiap kami dengan kuasa-Mu. Ini setiap kami Tuhan. Hanya Kau yang ku percaya. Kau ku percaya, Yesus. Makasih Tuhan, makasih Tuhan, haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari nyatakan bersama-sama bahwa kita punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari katakan bersama-sama. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari nyatakan dengan imanmu, kita punya Tuhan yang besar. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari sekali lagi bersama-sama saudara. Aku punya Tuhan yang besar,
yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Katakan, ku terima sekarang kemenangan darimu Tuhan. Ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang. Amin. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Terima kasih Tuhan. Saya serahkan kepada hamba-Nya, Pastor Marcel Cannon. Mari kita berdoa sebelum kita akan masuk dalam firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan. Oh, kami dapat datang di hadapan Engkau, menaikkan syukur, pujian Tuhan. Engkau layak ditinggikan, dimuliakan Tuhan. Sekali lagi Bapa, kami tahu bahwa Engkau adalah jawabannya Tuhan. Engkau adalah jawaban dari semua doa kami. Engkau adalah jawaban dari seluruh kehidupan kami Tuhan. Tanpa Engkau Bapa, kami tidak sanggup juga untuk memiliki hidup hari ini Tuhan. Untuk itu Bapa, kami berdoa. Ya, kami dapat membuka hati kami Tuhan. Supaya firman akan masuk di dalam hati kami Tuhan. Firman akan tertanam Tuhan. Akan berbuah untuk kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Bapa, biar Engkau semakin ditinggikan. Engkau semakin dimuliakan. Engkau semakin diagungkan Tuhan. Tuhan, hamba berdoa. Supaya kami benar-benar menerima firman Tuhan. Supaya firman tidak akan kembali dengan sia-sia. Tetapi boleh mengalami sesuatu dalam hidup kami yang membuat kami berubah semakin menjadi seperti Engkau Yesus. Terima kasih, pimpinlah hamba-Mu Tuhan, pakailah mulut bibir hamba-Mu untuk menyampaikan pesan yang Engkau taruh dalam hatinya Tuhan. Terima kasih Bapa, segala pujian syukur kami kembalikan kepada Engkau, dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom semua. Ayo mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Ya, luar biasa kita bisa berkumpul walaupun saya di Selandia Baru dan Anda di Jakarta. Ya, ini kadang-kadang saya rasa, wah ini sebentar lagi harus ada pelayanan Filipus ya. Di mana Filipus 1 detik ada di Jakarta, detik berikut adalah di Auckland-nya. Tanpa naik pesawat. Wah ini yang saya lagi doakan. Siapa tahu minggu depan saya duduk sebelah pastor kaliannya, ya, wah kalau itu terjadi keren banget ya, luar biasa. Itu yang saya sering doakan sekarang ini. Saya bilang, Tuhan, apakah hari ini zamannya di mana kita akan melihat Tuhan bekerja lebih dahsyat lagi, lebih hebat lagi. Kita tidak tergantung dengan situasi, kondisi, harus beli kursi pesawat, terus harus ambil visa segala macam, tapi tiba-tiba shoot, serut, diangkat di dalam satu tempatnya. Anda ingin melihat itu terjadi? Saya ingin melihat itu terjadi. Ya, itu firman Tuhan loh. Kita percaya firman Tuhannya. Nah hari ini saya diberikan satu tema yang luar biasa. Terima kasih Pastor untuk kepercayaan melayani pada pagi hari ini. Di sini udah 2:30 sore ya. Sore udah. Wah, 5 jam beda. Minggu lalu 6 jam beda. Minggu ini 5 jam beda. Tapi ada satu sukacita. Ya, di dalam firman yang hari ini disampaikan adalah doa adalah pertempuran di tempat tersembunyi. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seringkali saya ditanyakan, Pastor, bagaimana untuk mengadakan sekolah doa? Saya selalu bilang, sebetulnya sekolah doa itu sederhana. Baca Matius pasal yang ke-6. Sudah ikut sekolahnya. Karena semua sudah dicantumkan di dalam Matius pasal yang ke-6. Dan hari ini pesan firman memang diambil dari Matius pasal yang ke-6. Dan saya ingin kita baca ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8. Ya, Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8. Di dalam firman Tuhan dikatakan begini. Dan
apabila kamu berdoa. Wah, lucu sebetulnya ya. Kata apabila. Jadi masih ya, masih enggak. Ya, ini apabila pada saat kamu berdoa, jangan berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka melihat orang. Aku berkata kepadamu, ingat ini Yesus yang bicara ya, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi, ayat yang ke-6, jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoa kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ya, dalam Inggris bilang akan membalas dalam umumnya. Lagi pula dalam doamu itu jangan kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Nah, inilah sesuatu yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita berdoa, Bapak sebetulnya sudah tahu. Bapak tahu keperluan kita. Bapak tahu keinginan kita. Bapak tahu kerinduan kita. Itu semua dia sudah tahu. Kalau begitu, buat apa kita berdoa? Percuma berdoa kalau Bapak sudah tahu. Ya, pada waktu saya masih kecil, kalau Bapak tahu saya mau apa, saya nggak perlu minta. Toh. Bapak pasti sediakan yang saya mau. Justru kita harus disadarkan kembali kenapa Yesus ajarkan murid-muridnya di sini mengenai hal doa. Karena hal doa itu sebetulnya berbicara tentang beberapa hal. Yang pertama itu bicara soal komunikasi. Bapa di surga ingin mendengarkan suara kita. Ingin mendengarkan ungkapkan dari hati kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ingat, pada waktu Adam dan Hawa berdosa, ya, terus Tuhan datang di taman, dan Tuhan bertanya, Adam, di manakah kau? Saya sering bergumul, apakah Tuhan tidak tahu Adam ada di mana? Saya rasa Tuhan tahu Adam ada di mana. Saya rasa Tuhan tahu persis di mana tuh Adam itu ada. Kalau Tuhan tahu Sakeus ada di pohon, ya, Tuhan tahu kebutuhan apa-apa, dia pasti tahu Adam ada di mana. Tapi Tuhan ingin dengar suaranya daripada Adam. Dia ingin memiliki satu keintiman dengan kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Makanya tidak heran kalau hari ini fokusnya ke ayat yang ke-6. Di dalam ayat yang ke-6 dikatakan begini, saya baca lagi. Tetapi jika engkau berdoa, masuk ke dalam kamarmu. Ini sebetulnya kita fokus kepada doa pribadi. Bukan kepada doa corporate. Tapi lebih fokus kepada doa pribadi. Anda secara pribadi dengan Tuhan. Ya, Anda sebagai suami, punya istri, punya anak, tetapi Tuhan mau kita masuk di dalam satu tempat di mana kita benar-benar berfokus kepada Tuhan. Masuk di dalam satu ruangan di mana Anda berada bersama dengan Tuhan saja. Ya, sebetulnya ini adalah satu gambaran juga dari keluarga seorang suami dan istri. Ya, seorang suami dan istri bersenang-senang nggak mungkin di umumnya, tapi di dalam satu ruangan khusus. Ya, karena disitulah mereka bisa ekspos satu sama yang lain, menunjukkan kasihnya, menunjukkan kesungguhannya di satu tempat. Begitu juga Tuhan mau kita masuk di dalam satu ruangan supaya kita berada sama Tuhan. Dan Tuhan dapat bicara kepada pribadi demi pribadi. Bukan saya bilang mesbah keluarga salah, tidak.
Harus ada mesbah keluarga. Harus ada doa keluarga. Itu semua harus ada. Tapi hari ini saya mau fokus kepada kita sebagai pribadi. Saya percaya bahwa Tuhan ingin bicara kepada setiap pribadi yang hari ini ada di Zoom ini. Ya, mungkin untuk saya Tuhan punya sesuatu yang beda, yang Tuhan sedang mau ajarkan saya pribadi, beda dengan gembala Anda. Ya, mungkin gembala Anda perlu sesuatu yang beda daripada istrinya atau dari anak-anaknya. Nah, itu kita hanya bisa tahu kalau kita masuk di dalam satu ruangan yang dikhususkan. Ya, ada yang bilang, "Pastor, apa yang dimaksud dengan ruangan yang khusus?" Ya, sederhana, ruangan yang khusus. Ya, gimana sih? Udah dibilangin ruangan khusus. Ya, kenapa masih punya terlalu dalamnya? Sederhana, ini firmannya sederhana. Siapkan ruangan, masuk. Dan kemudian dia bilangin, tutup pintu. Saya lama bergumul dulu waktu saya berapa tahun yang lalu renungkan tentang firman ini. Saya lama bergumul. Saya tanya, Tuhan, kenapa harus pintunya ditutup? Kenapa nggak boleh dibuka? Ya, karena dibilangin, ini untuk Anda dengan Tuhan sendiri. Nggak perlu tahu yang lain. Orang lain nggak perlu ngerti apa yang kamu lakukan. Dan kadang-kadang kalau kita terbuka dengan Tuhan, ya bukan urusan orang lain ngerti perasaan kita, mengerti hati kita. Itu yang perlu tahu cuma Tuhan. Jadi kita expose diri kita. Kita keluarkan frustasi. Kita keluarkan kemarahan kita. Kita keluarkan emosi kita. Kita bilang, Tuhan, aku nggak tahan. Si A terlalu menyakiti saya. Ngomong sama Tuhan. Coba kalau orang lain dengar itu gimana? Malu nggak? Ya, kalau kamu serius dengan Tuhan, you buka, you nggak punya rahasia, you mau berdiri, you mau berlutut, you mau nangis, you mau ketawa, you mau apa, itu antara kamu dengan Tuhan. Makanya ini pintunya harus ditutup. Kenapa? Satu, supaya nggak diganggu. Ya, seringkali saya berkata begini, gangguan yang terbesar hari-hari ini itu bukan istri atau suami, bukan anak-anak, tapi yang dinamain HP. Nggak tahu kelihatannya. HP-nya itu gangguan yang terbesar. Betul nggak, Pastor? Setuju nggak, Pastor? Ya. Kenapa saya berani ngomong begini? Ya, kita seringkali nggak sadar bahwa kita begitu terikat dengan handphonenya. Begitu bunyi langsung, wah, oh, ya, langsung mau dilihat, langsung mau dibaca. Padahal belum tentu penting. Ya, apalagi kita mau berfellowship dengan Tuhan, udah sibuk, udah repot, udah apa, udahlah. Mulai hari ini, kalau Anda mau cari Tuhan, matikan HP aja. Ada yang bilang diskusi sama saya, Pastor, boleh dong suaranya di off? Apa kalau suaranya di off, Anda nggak lihat ada WA nggak? Kalau suaranya off, Anda nggak akan lihat ada Instagramnya nggak? Kalau suaranya off, Anda nggak akan lihat ada Facebooknya nggak? Ayo yang benar aja. So, suara on, suara off, nggak peduli. Sama aja kita tetap terikat dengan HP kita. Apalagi kalau ruangan gelap, tiba-tiba lampunya nyala di dalam HP kamu, langsung. Nah, sedangkan kalau kamu udah langsung fokus kepada HP-nya, saya jamin, konsentrasi kamu akan hilang. Terganggu. Ya. Saya masih ingat, zaman saya yang muda, ya nggak ada HP, gampang duduk diam di kaki Yesus, nggak ada apa-apa lain. Ya, tapi pada zaman itu ada namanya telepon, yang masih di rumah treng sampai bunyi kerasnya, ya udah mengganggu. TV-nya mengganggu. Makanya dalam firman Tuhan ini disampaikan, mari kita masuk di dalam satu ruangan supaya kita nggak diganggu oleh apapun yang ada di dalam dunia ini. Ya, upama ada gempa bumi, karena kamu ada di hadirat Tuhan, Anda nggak tahu ada gempa bumi. Ya, karena fokusnya Anda udah kepada Anda dengan Tuhan. Itu yang Tuhan rindu daripada kita. Dan kita bisa belajar itu daripada Yesus sendiri. Coba kita lihat sebentar di dalam Markus pasal yang pertama. Ya, Markus pasal yang pertama. Ayat yang ke-35. Dalam Markus yang pertama, ayat yang ke-35 dikatakan begini.
pagi-pagi benar. Ya, jam berapa saya tidak tahu. Yang saya tahu itu pagi benar. Berarti sangat pagi. Ya, mungkin masih gelap, saya tidak tahu, tapi ditulis pagi-pagi benar. Waktu hari masih gelap. Oh, saya tahu, ternyata benar, masih gelap. Yesus ini bangun, dia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Perhatikan dengan baik-baik. Kira-kira saya mau tanya kepada Anda, kalau Yesus sendiri mencari tempat yang sunyi, apakah kita butuh ini? Apakah ini sesuatu yang sangat penting bagi kita juga? Tempat sunyi, tempat yang khusus, tempat yang tidak ada gangguannya, tempatnya di mana orang lain nggak tahu kita ada di mana. Di mana benar-benar kita sendiri dengan Tuhan. Karena saya percaya dan saya sudah alami. Ya, saya mengikuti Tuhan sudah cukup lama. Saya mulai melayani Tuhan pada umur 17 tahun. Sekarang ini saya masih umur 21 kali 3 hampir. Ya, tapi maksudnya saya begitu lama saya melayani Tuhan, saya sadar betapa pentingnya satu tempat di mana saya bisa bertemu dengan Yesus. Di mana saya bisa mengungkapkan isi hatiku. Di mana saya bisa berdiam diri. Di mana saya bisa mendengar Tuhan berfirman kepada saya. Supaya saya dibangkitkan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hanya Yesus bisa menguatkan kita. Dengan Yesus kita tidak pernah akan tersinggung. Yesus juga tidak pernah akan menyinggung kita. Yesus itu benar-benar dahsyat dan luar biasa. Dan dia ingin supaya kita masuk di dalam satu tempat. Karena disitulah kita akan melihat Yesus bekerja dengan luar biasa. Yang tidak mungkin jadi mungkin. Yang kita mengatakan, Pastor nggak tahu, ini sesuatu yang impossible. Makanya di tempat seperti itu Tuhan akan memberikan kita satu iman yang tidak bisa diganggu oleh orang lain. Ingat, pada waktu Yesus masuk ke rumah Yairus, dia masuk kepada kamar daripada anaknya Yairus. Apa yang Yesus lakukan? Papa mamanya diizinkan masuk. Muridnya Yesus diizinkan masuk. Kemudian pintu ditutup. Supaya apa? Supaya yang tidak beriman, tidak bisa mengganggu pikirannya daripada papa dan mamanya anak Yairus itu. Di mana papa dan mamanya bisa berfokus kepada Tuhan. Karena ternyata anaknya nggak mati, anaknya dibangkitkan kembali. Tuhan melakukan mujizat. Ya, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seringkali iman kita diganggu karena apa kata orang lain. Ada satu kata dalam bahasa Indonesianya yang saya sebetulnya nggak suka. Ya, tiap kali kalau saya ngomong tentang mujizat atau tentang ajaiban Tuhan, orang selalu bilang ini, masa? Moso itu apa? Masa itu masak di dapur, jangan di mulutnya. Ya, jangan nggak punya iman. Ya, kalau Tuhan bilang aku mau melakukan mujizat bagi Anda, percayalah mujizat akan datang. Jangan bilang masa iya ya. Ya, karena ini saya lihat ada yang orang Jawa juga moso iyo. Ya, mana mungkin nggak masuk di akal. Nggak make sense, impossible, tidak masuk di akal, jadi saya nggak mau terima. Nah, itulah kenapa kita masuk di dalam tempat yang khusus, karena tidak ada yang lain yang bisa mengganggu kita. Dan iman kita akan timbul dari pendengaran daripada Tuhan sendiri melalui firman Tuhan akan masuk di dalam hati dan kita akan dikuatkan, iman akan bertumbuh dan kita akan maju dengan kuasa yang luar biasa. Itu yang saya percaya. Saya nggak tahu Anda percaya, terserah Anda. Tapi saya sudah alami dalam hidup saya. Bagaimana Tuhan itu melakukan justru di tempatnya sembunyi, tempatnya yang saya ada sendiri. Ya, di mana saya mengalami satu pertempuran dengan Tuhan yang luar biasa. Justru disitulah saya banyak merenungkan, disitulah saya dapat banyak hikmat daripada Tuhan. Bukan di tempat umum. Kenapa yang terjadi di tempat umum? Terlalu banyak berdebat.
Terlalu banyak diskusi. Tapi kalau Anda duduk di kaki Tuhan, dan Tuhan berkata, A, ya A. Dia berkata B, ya B. Dia berkata C, ya C. Ya, saya ingin kita benar-benar menjadi seperti Abraham. Kalau Tuhan bilang pergi. Abraham nggak pernah neko-neko. Anda pernah lihat Abraham negosiasi dengan Tuhan? Tuhan kemana sih? Tolong kasih tahu dulu. Aku kemana? Enggak, Tuhan nggak lakukan itu. Tuhan cuma berfirman. Dan Abraham melakukan. Itulah Tuhan menunjukkan kepada kita. Jadi penting sekali kita masuk ke dalam kamarnya. Untuk benar-benar mengerti. Kita sebagai suami-suami. Sebagai orang yang dikatakan nabi dalam keluarga. Kalau kita nggak pernah duduk diam di kamarnya Tuhan, bagaimana bisa menjadi nabi? Anda mau dengar apa? Ya, saya dulu punya jemaat. Satu kali dia menghadap ida saya dan dia bilang, Pastor, tadi malam saya dapat 54 visi. Saya kaget. 54 visi. Jawabnya saya, dan dia tanya sama saya, artinya apa? Saya bilang, artinya begini, kamu nonton terlalu banyak televisi, makanya ada banyak visi. Anda tanggap enggak? Tanggap toh? Ya kita seringkali dipenuhi dengan yang tidak perlu dipenuhi. Kenapa di kamar kosong itu, di kamar sendiri, di kamar yang sunyi, di mana kita berada, supaya kita benar-benar bisa menghadapi Tuhan. Semua bisa datang kepada Tuhan. Dan dari situlah Tuhan akan mengikuti atau bertempur di dalam semua yang kita hadapi. Saudara, hal yang kemudian kenapa kita tutup pintunya? Supaya iblis tidak bisa melawan kita. Supaya iblis tidak bisa menghantam kita. Supaya iblis tidak bisa masuk. Ya, kalau kita tutup pintunya, ya, nggak ada yang masuk. Saudara ingat, minggu lalu kita rayakan Paskah. Passover. Awalnya dari Passover itu sebetulnya apa? Darahnya Yesus ditaruh di pintu. Ya, supaya apa? Tiap orang yang ada di dalam rumah itu selamat. Tiap orang yang ada di dalam rumah yang pintunya ada darahnya selamat. Ini sesuatu yang lain. Kalau kita masuk di dalam ruangan di mana kita mengalami Tuhan, kita mengalami keselamatan demi keselamatan yang luar biasa. Tuhan akan memimpin kita untuk masuk dalam jalan yang benar. Makanya penting sekali tempat ini. Saya mau lihat di dalam Mazmur ayat yang ke-32. Pasal yang ke-32. Ayat yang ke-7. Wah, luar biasa ini. Ya, ini Mazmur dari Daud. Ya, Mazmur 32 ayat yang ke-7. Nah ini, Daud berkata ini, Engkaulah persembunyian bagiku. You are my hiding place. Terhadap kesesakan engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dari bersorak. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat ini, di mana Daud berkata, Tuhan, Engkau adalah tempat persembunyian bagiku. Engkau adalah hiding place, di mana saya tahu semua kesesakan yang aku alami, Engkau akan menjaga aku. Terhadap semua hal yang mengelilingi aku, ya, Engkau akan luput aku dari itu. Engkau akan membuat saya bersorak-sorai. Saya seringkali berkata begini, kalau dalam renungan harian di dalam gereja, saya selalu bilang gini, rejoice in the Lord always. Bersukacitalah di dalam Tuhan senantiasa. Sekali lagi aku berkata, bersukacita. Kenapa? Karena sukacita dari Tuhan adalah kekuatan kita. The joy of the Lord is going to be our strength.
Dan itu juga, begitu saya bisa masuk di dalam ruangan, tidak ada gangguannya. Saya tahu saya sendiri dengan Tuhan. Saya bisa mengekspos dirinya. Saya bisa melepaskan dirinya dari segala sesuatunya. Dan disitulah saya mengalami ketenangannya luar biasa. Tidak dapat dialami di tempat yang lain. Lapangan sepak bola nggak memberikan kesenangan di saya. Ya, kalau klub saya kalah, wah saya bukan senang, saya malah marah. Ya, saya tersinggung kok klub saya yang kalah. Ya, kalau nonton bulu tangkis Indonesia lawan Malaysia menang, saya percaya Anda semua nangis-nangis. Ya, bukan ada damai, malahan sedih. Ya, makanya nggak ada tempat yang lain daripada satu tempat itu kamarmu ditutup. Datang kepada Tuhan karena dari situlah Tuhan akan membuat kita lebih dari seorang pemenang. Kalau nggak salah saya pernah cerita di gereja ini tentang mau jadi apa? Menjadi seorang pemenang atau lebih dari seorang pemenang. Bedanya apa? Kalau jadi pemenang kita masih terlibat. Kalau lebih dari pemenang, Tuhan yang akan kerjakan untuk kita. Dan Tuhan akan aktif untuk kita. Dan ini kita dapat pelajari kalau kita masuk di dalam ruangan yang khusus. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita tidak perlu tonjol. Nggak perlu kelihatan. Kita ada di dalam Tuhan, di tempatnya Tuhan. Itu sudah jauh lebih cukup. Ya, di dalam firman Tuhan ini dijelaskan cukup banyak hal tentang bagaimana kita berdoa. Jangan bertele-tele. Kadang-kadang saya tanya jemaat, ayo kamu berdoa. Jawabnya apa? Saya nggak bisa berdoa. Masa nggak bisa berdoa? Yang nggak masuk di akal. Ya, saya nggak bisa bicara. Waduh, kalau lagi dengarkan dia ngomongnya nggak berhenti-berhenti. Ya, ngomongnya pintar, tapi suruh berdoa nggak bisa. Nih, dan saya tahu kenapa orang nggak bisa berdoa. Karena tidak pernah bisa berdoa di tempat yang sunyi. Tidak pernah bisa berdoa di tempat sendirian. Tidak bisa berdoa di mana nggak ada apa-apa, di mana hanya bisa lihat kepada atas. Ya, jangan cari pujian dari orang. Orang kadang-kadang bilang begini, aduh, kok saya nggak poetis ya? Mana ada firman Tuhan bilang, Anda harus jadi poetis, kalau tidak Tuhan tidak bisa dengar Anda. Nggak ada firman-Nya begitu. Ya. Saya nggak bisa berdoa sepanjang seperti si ibu ini. Nggak usah berdoa panjang, sudah dibilang cukup. Anda tahu, doa yang paling sering didengar Tuhan itu cuma satu kata. Tolong. Itu saja. Cuma satu kata saja. Tolong. Dan Anda tahu, kalau Anda datang di tempatnya, di mana Anda berada dengan Tuhan, begitu Anda bilang, Tuhan, tolong. Tuhan menolong. Nggak usah, Bapa kami yang di surga, yang dimuliakan, Engkau duduk di kerajaannya, duduk di sebelah kanan Allah. Aduh, panjang lebarnya. Sudah nantuk duluannya. Ya, ayo kita semua ketawa, tapi ini serius loh. Kita pikir kita harus datang kepada Tuhan dengan kata yang poetis, kata yang panjang, lama, ya, kelihatan, itu semuanya nonsens, sederhana saja. Anda lupa seluruh firman Tuhan pada hari ini. Ingat, cari tempat yang khusus, di mana Anda bisa berlutut di hadapan Tuhan. Bila perlu sujud sampai kepala ke mukanya, merasakan. Ya, saya paling senang kalau saya ada di hadirat Tuhan. Saya justru nggak ngomong apa-apa. Saya izinkan Tuhan yang memenuhi saya. Kuasa Allah yang turun. Tuhan yang bicara. Tuhan yang tunjukkan begitu banyak. Seberapa jauh kita benar-benar membuka hati. Kalau kita nggak bisa lakukan di tempat yang sunyi, di tempat yang sepi, di tempat yang nggak ada orang, saya jamin nggak bisa di tempat lain. Karena kalau kita lakukan itu di tempat yang umum, kita mau kelihatan. Doa itu bukan sesuatu yang dilihat. Doa itu muncul dari hati yang mendalam. Mulutnya cuma ikut apa yang ada dalam hati. Banyak orang tidak sadar.
Kalau kita lagi sedih, kita datang ke Tuhan. Kita lagi sukacita, tetap datang kepada Tuhan. Ya, kita mencari di mana Tuhan berada. Dan Yesus sendiri bilang, ya dia menyampaikan kepada kita, bila kita berdoa, when you pray, not if you pray, when you pray. Pada saat Anda berdoa, masuk ke ruangan, tutup pintunya, dan berdoa. Ya, dan Tuhan yang duduk di sono, di atas, dengar. Dia akan dengar semua doa kita. Saya mau akhiri dengan satu ayat. Karena seringkali kita lupa bahwa awalnya semua itu dari kita. Bukan dari Tuhan. Mari kita buka firman di dalam 2 Taurat. Ini satu ayat yang saya begitu suka baca, renungkan, baca lagi, renungkan lagi, mempelajari lebih dalam lagi di dalam 2 Taurat pasal yang ke-7. Ayat yang ke-14. Mungkin Anda udah hafal. Ya, saya ingat awalnya daripada COVID-nya banyak gereja munculkan firman Tuhan ini. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, berbalik dari jalan jahat. Kalau kita lakukan keempat hal ini, keempat hal ini gampang sekali dilakukan di tempat sendiri. Di kamar, di mana Anda tutup pintu. Anda bisa mengekspos dirimu sendiri. Anda bisa mengungkapkan semuanya kepada Tuhan. Anda dapat merendahkan diri. Anda dapat sujud di hadapan Tuhan. Anda dapat berdoa. Anda dapat mencari wajahnya. Dan Anda dapat berjalan. Nah, kalau keempat hal kita lakukan, Tuhan akan respon dengan luar biasa. Maka aku akan mendengar dari surga, mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Saya serius ingin, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sesudah kita dengar firman Tuhan, kita ambil satu komitmen untuk berkata kepada Tuhan, Tuhan aku mau. Aku serius mau tutup pintunya. Aku masuk dalam satu ruangan. Aku mau lebih intim daripada sebelumnya. Aku mau sungguh mengenal Engkau, mengenal kebangkitan Engkau, mengenal harga yang saya harus bayar, mengenal kepribadian Engkau. Aku mau sungguh-sungguh masuk di dalam satu tempat di mana saya bisa merasakan hadirat-Mu, di mana saya bisa mengalami keintiman Engkau. Ini yang Tuhan mau dari kita, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini sempat yang Tuhan berikan kepada kita. Kita masih ada di rumah masing-masing. Ya, kita ada. Ini adalah satu alasan kenapa Tuhan izinkan ini semua terjadi. Sejelek-jeleknya COVID itu, tapi saya tetap pegang Roma 8 ayat 8. Segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia dan dipanggil oleh panggilan. Saya percaya semua ini baik. Saya percaya justru melalui situasi kondisi ini yang kita alami, kita dapat masuk lebih sering dalam rumah, di mana kita tutup pintunya, supaya COVID-nya nggak masuk, supaya penyakit nggak masuk, tapi supaya Tuhan ada bersama dengan kita. Dan bersama dengan Yesus, kita akan melakukan perkara yang jauh lebih besar dari kita bisa mimpi. Dari apa yang kita dapat melakukan. Kalau bukan Tuhan, siapa? Anda sadar bahwa Tuhan rindu sama Anda? Tuhan itu rindu loh. Di tengah kesibukan kita, saya jujur ngomong sebagai hamba Tuhan, apalagi kalau saya melayani di Indonesia, saya bisa pelayanan 20 kali dalam satu minggu. Benar nggak, Pastor? Ya, kalau saya mau cari pelayanan di Indonesia, gampang, mudah, boleh. Bahasa Indonesia, kantong, laris itu. Hah? You know, betul toh? Benar ini. Tapi itu saya nggak mau. Karena saya nggak mau tahu cari kesibukan di pelayanan. Saya mau cari Tuhan. Jauh lebih indah ada di dalam rencananya Tuhan daripada di rencananya sendiri. Kalau kita ada di dalam rencana kita sendiri,
Capek. Serius, capek. Ya. Kalau kita ada di dalam rencananya Tuhan, fisiknya capek, tapi rohnya menyala-nyala. Ada sukacita. Ya, ada kesenangannya. Saya tahu, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melangkah di dalam rencana Tuhan, walaupun tidak selalu enak, tapi selalu enaknya. Ya, kadang-kadang sebagai hamba Tuhan kita rasa kesepian, tapi tidak pernah sendirian. Kenapa? Tuhan selalu berada bersama-sama dengan kami. Saya ada di New Zealand, Tuhan ada di sini. Anda ada di Jakarta, Tuhan ada di kamar, di ruangan di mana Anda berada. Anda lagi duduk di sofa. Anda tahu siapa duduk di sebelah Anda? Anda tahu nggak? Tuhan loh. Di mana 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Ada amin. Iya loh. Jadi Tuhan ada bersama dengan kita. Makanya masuk dalam ruangan. Tutup pintu. Berdoa. Hadapi Tuhan. Izinkan Tuhan bicara. Jangan keburu. Siapkan waktu. Siapkan waktu. Ya, kalau Anda biasa setengah jam tambah 1 jam. Anda biasa 1 jam tambah 2 jam. Ya, meningkat level rohani Anda. Itu hanya bisa di dalam ruangan khusus. Di mana Tuhan akan bicara. Justru banyak hal saya mengalami di saat saya pagi-pagi bangun. Karena memang saya pribadi orangnya suka bangun pagi. Bisa jam 2, jam 3 pagi. Saya biasanya tidur cuma 5 jam. That's it. Sudah, selesai. Orang bilang, pastor nggak sehat. Saya masih hidup toh, berarti masih sehat juga. Ya, kenapa? 5 jam dengan Tuhan. Lebih hebat, lebih dahsyat daripada 8 jam tanpa Tuhan. Ya, kadang-kadang fisiknya capek. Saya tutup mata 15 menit. Saya bilang, Tuhan, tolong. Kuatkan saya 15 menit ini. 15 menit loh, bisa rasanya kayak 8 jam. Itu pun saya alami. Ya. Jadi, firman Tuhan pada pagi hari ini mengajak kita semua untuk masuk, mempelajari apa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kita. Ya, untuk kita masuk di dalam satu ruang, untuk kita tutup supaya tidak diganggu. Diganggu oleh iblis, diganggu oleh materi, diganggu oleh apa saja. Tapi kita dapat berdoa kepada Bapa yang ada di tempat sembunyi itu. Saya jamin, kalau Anda mempraktiskan, Anda akan berkata, benar sih, sungguh benar. Kalau aku melakukan sesuai yang ditulis dalam firman, Tuhan benar-benar ada di situ. Tuhan tidak pernah mengecewakan kamu. Tuhan siap menunggu sampai Anda benar-benar siap masuk, bertemu dengan Tuhan, dengan Bapa yang ada di tempat yang sembunyi. Dan ada satu janji yang luar biasa. Dan dengan janji ini saya akhiri. Ya, kita lihat. Bapamu yang ada di tempat itu. Apa yang dia akan lakukan? Dahsyat. Saya lebih senang dalam bahasa Inggris. Karena dalam bahasa Inggris dikatakan begini. Your Father who sees in secret will reward you openly. Bapa yang melihat engkau dalam tempat sembunyi itu akan memberikan upah di tempat yang terbuka. Artinya begini, untuk kita mau naik, kita harus turun. Maksudnya apa? Untuk kita naik, kita harus turun. Kalau kita mau diangkat, kita harus direndahkan dulu. Karena yang akan mengangkat kita itu Tuhan. Jadi kalau kita mau diangkat, jangan angkat sendiri. Kepala jadi besar. Makanya untuk kita naik, kita harus turun. Merendahkan diri di tempat sunyi, di tempat sepi, di mana tidak ada orang. Tuhan dengar doa kita dan Dia akan memberkati kita di tempat yang terbuka. Ya, Anda mungkin berkata, Pastor, nggak mungkin saya dinaiki. Siapa bilang Anda dapat dinaiki? Anda dapat mengalami promosi. Anda dapat mengalami sesuatu yang luar biasa. Tapi Anda harus masuk di tempat yang sunyi. Di tempat yang ditutupin oleh semua tembok, pintu, dan sebagainya. Melihat kepada Yesus. Mari kita berdoa. Heavenly Father, Bapa kami yang di surga, kami datang di hadapan
hadapan Engkau Tuhan. Kami sungguh bersyukur atas kebaikan, atas kasih-Mu, atas pertolongan yang Engkau berikan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami sudah dengar firman-Mu Tuhan. Kami bukan dengarkan firman dari pastor ini Tuhan, tapi kami dengar Engkau yang bicara. Karena apa yang kami bahas hari ini adalah kata-kata yang keluar dari mulut Engkau ya Tuhan. Engkau sampaikan, kalau kamu mau berdoa, masuk di dalam ruangan, tutup pintunya rapat-rapat. Berdoa. Dan Bapamu yang ada di tempat sembunyi itu, dengar dan akan memberikan upah di tempat yang luas. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepada Engkau. Bahwa sampai hari ini Engkau tetap mempercayakan kami dengan firman yang hidup. Dan hamba berdoa Tuhan, mulai hari ini kami akan melihat kepada hal doa pribadi dengan mata yang berbeda. Hamba berdoa Bapa, pikiran kami diubahkan oleh Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada pemimpin pujian. Baik, terima kasih buat Pastor Marcel Cannon yang sudah memberkati setiap kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati Pastor. Haleluya. Baik, saudara semua diberkati. Coba yang diberkati, boleh sekali lagi kasih emotikon jempolnya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Baik, saudara, kita akan melihat pengumuman kita. Nanti boleh dibantu slide-nya, Riana. Ya, terima kasih buat hambanya sekali lagi, Pastor Marcel Cannon. Untuk pelayanannya, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Dan jangan lupa, saudara, kita ada doa sepakat hari Jumat, jam 7 malam. Ya, nanti akan dilayani oleh saudara Hendrik Kurniawan. Dan kita juga untuk setiap kaum muda, teman-teman muda, kita ada ibadah youth, ya Yopers. Jadi jangan lupa setiap hari Sabtu, itu jam 6 sore, sama-sama kita bisa join. Nanti dilayani oleh Ibu Resti Aulia. Ya, setiap hari Minggu kita akan ada ibadah anak, ya, ibadah sekolah Minggu, itu jam 8 pagi. Jadi setiap yang punya anak-anak, ya, setiap mungkin ada punya keponakan atau siapa, boleh ajak sama-sama untuk ikut ibadah sekolah Minggu di via Google Meet, itu jam 8 pagi. Akan dilayani oleh Miss Novianti. Dan juga jangan lupa, saudara, kita akan ada juga ibadah umum untuk ibadah raya, ya, jam 9 pagi setiap hari Minggu. Itu akan dilayani oleh Pendeta Muda Fani Paendong dalam via Zoom. Jadi jangan lupa, saudara, sama-sama kita bergabung dalam ibadah kita minggu depan. Ya, ini kita juga ada morning prayer, doa pagi. Jadi saudara, sekarang doa paginya tuh setiap hari. Jadi Minggu juga tetap ada doa pagi, saudara. Ya, jadi setiap Senin sampai Jumat itu jam 5:30 pagi, dan setiap Sabtu dan Minggu itu jam 5 pagi. Nah, jadi bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang mau rindu memberkati rumah Tuhan GBI Persada Indah, mendukung setiap pekerjaan Tuhan, kiranya saudara bisa memberikan persembahan melalui transfer ke rekening BCA atas nama GBI Persada Indah di nomor rekening 228-277-2711. Ya, bisa melalui rekening BCA atas nama GBI Persada Indah di nomor rekening 228-277-2711. Tuhan Yesus memberkati. Baik, ya. Itu saja, saudara, pengumuman kita.
Ya sama-sama kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya yakin dan percaya saudara di tempat, saudara dimanapun kalian berada, semua boleh diberkati oleh setiap firman Tuhan yang telah disampaikan lewat hambanya. Mari bersama-sama katakan, How great our God, how great, it's our God. Mari sembah Tuhan, sing with me, how great, it's our God, and all we sing, how great, how great, how great, it's our God. Sekali lagi mari bersama-sama kita sembah Tuhan. Oh, you are how great, it's our God. See with me how great, it's our God, and all we sing how great, it's our God, and all we sing how great, 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 it's our God. Nanti saya minta untuk Pastor Ferdinand boleh berdoa. Haleluya. Mari kita satukan hati kita datang pada Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa. Terima kasih buat lawatan Tuhan. Buat setiap pujian penyembahan yang kami naikkan di hadapan-Mu. Kiranya Engkau menerima sebagai korban syukur di hadapan Tuhan. Terlebih pada pagi hari ini. Kami kembali Tuhan dibakar oleh kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami bersyukur Kau ingatkan kami bahwa pentingnya kami membangun mesbah pribadi kami terlebih dahulu sebelum kami mengajak setiap keluarga kami, mengajak setiap orang-orang lain datang pada Tuhan. Tuhan, kami berdoa, biarlah setiap kami umat-Mu membangun manusia roh kami. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biar kami masuk Tuhan ke tempat yang tersembunyi itu. Hamba berdoa Tuhan, biarlah setiap kami lewat pandemik ini Tuhan, bangunkan kami jadi pendoa-pendoa Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Kami boleh berdoa Tuhan buat keluarga kami. Kami boleh berdoa buat setiap jemaat-jemaat kami. Kalau lebih kami berdoa buat kota dan bangsa kami. Bahkan Tuhan bangsa-bangsa lain. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan kuduskan setiap kami Tuhan pagi hari ini. Untuk kami layak Tuhan Yesus membawa hidupan kami Tuhan. Sehingga kami membangun mesbah pribadi kami di hadapan-Mu. Tuhan, kami berdoa secara khusus buat hamba-Mu Tuhan yang Kau utus Tuhan bersama-sama dengan kami. Engkau memberkati Tuhan Pastor Marcel Kendon. Tuhan, kami berdoa kiranya Kau memberikan hikmat dan pewahyuan-Mu yang baru atasnya. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Yesus di masa-masa pandemik ini Tuhan. Kami percaya firman-Mu selalu baru Tuhan. Oleh karena Tuhan nyatakan seluruh rahasia-rahasia yang tersembunyi Tuhan atas hamba-Mu ini Tuhan. Untuk disampaikan bagi setiap jemaat-jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Kami percaya Tuhan berkati dia Tuhan dalam kesehatannya. Berkati dia Tuhan dalam misinya Tuhan untuk direct wins Tuhan. Kami berdoa bila semua yang Kau percayakan lebih panjang Tuhan, boleh Tuhan terselesaikan Tuhan. Setiap mandat dari Engkau Tuhan, boleh terselesaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati dia bersama dengan istrinya, berkati bersama dengan anak menantunya Tuhan, bahkan cucunya di dalam nama Yesus. Tuhan berkati, lingkupi dengan kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa bagi sidang jemaat-Mu yang pagi hari ini ikut lewat Zoom Tuhan, bahkan mereka lewat Facebook juga yang bersama-sama dengan kami. Bahkan mereka yang akan menonton Tuhan dalam siaran ulang untuk YouTube. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Setiap pergumulan mereka Tuhan,
Hari ini kami berdoa, biarlah setiap umat-Mu Tuhan, mereka boleh berani berdoa di tempat yang tersembunyi itu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Bapa kami di sorga adalah Bapa yang mendengar. Oleh karena Tuhan, biarlah setiap umat-Mu boleh Tuhan datang pada Tuhan. Kami percaya mereka yang sakit Tuhan sudah sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang lemah Tuhan sudah kuatkan dalam nama Yesus. Mereka yang tidak punya jalan Tuhan sudah kasih hikmat bagi mereka Tuhan untuk mengerjakannya. Terima kasih Bapak, terima kasih, kami bersyukur. Kami juga menyerahkan juga Tuhan saat ini. Mari saudara kita berdoa buat Indonesia, buat bencana di NTT, di Sumba saat ini, di Flores. Bapak, dalam nama Yesus kami angkat tangan di hadapan Tuhan, membawa Indonesia dalam tangan-Mu. Tuhan, kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau untuk bangsa ini Indonesia. Kami butuh Engkau Tuhan untuk daerah NTT Tuhan, untuk Flores, untuk Sumba saat ini. Tuhan, bencana yang terjadi di minggu yang lalu. Tuhan, kami berdoa, Tuhan, tolong setiap anak-anak-Mu yang mengalami korban bencana ini. Tuhan, kuatkan mereka, Tuhan, hiburkan mereka. Jauhkan dari kata-kata Tuhan yang tidak berkenan, sumpah surapa apapun Tuhan, kutukan terhadap Engkau Tuhan, curiga terhadap Engkau Tuhan. Oh Tuhan, kami tolak kuasa dalam nama Yesus. Tapi biarlah ada ucapan syukur di hadapan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan memulihkan kota ini. Tuhan akan memulihkan daerah ini. Tuhan akan utus anak-anak-Mu Tuhan, hamba-hamba-Mu Tuhan, untuk memberkati, membangun akan kota dan daerah ini. Bahkan pemerintah kami, Tuhan, lihat Tuhan akan presiden kami. Dia mencucurkan air mata di daerah ini Tuhan. Dia melihat begitu banyak habis Tuhan seluruh rumah-rumah yang ada. Hari ini kami berdoa dalam nama Yesus. Kami butuh Tuhan Yesus atas daerah NTT, atas Flores, atas Alor Tuhan saat ini. Oh, atas Sumba di dalam nama Yesus. Tuhan akan bangunkan kembali setiap reruntuhan tembok-tembok yang ada. Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan akan bangkitkan Nehemia Tuhan di daerah itu. Tuhan akan bangkitkan orang-orang pilihan Tuhan yang berani berdiri bagi kota dan bangsa mereka ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur. Tuhan berkati Pak Presiden kami, Pak Jokowi Tuhan. Pak Tuhan Yesus cukup, amin, ma'ruf Tuhan, semua menteri kabinet kerja Indonesia Maju, kami berdoa, roh yang takut akan Tuhan turun atas mereka, hikmat akal budi Tuhan kalungkan atas mereka ya Bapak, semua pemerintah daerah, pemerintah kota Tuhan, 37 provinsi Tuhan di Indonesia, Tuhan, mari berikan roh yang takut akan Tuhan. Kami menolak semua roh korupsi, kami menolak semua roh kejahatan, semua tipu daya iblis yang dirancangkan oleh setiap oknum-oknum pejabat Tuhan. Kami patahkan kuasa di dalam nama Yesus. Pagi hari kami berkata Tuhan, biarlah kebenaran Tuhan bersinar atas Indonesia saat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih, kami bersyukur, kami percaya Tuhan, biarlah Indonesia ada dalam kendali Tuhan. Seluruh kota-kota daerah kami ada dalam kendali Tuhan. Berkati juga Tuhan akan rumah-Mu GB Persada. Kami percaya juga kebutuhan rumah-Mu Tuhan berkati. Berkati tetangga kiri depan gereja kami Tuhan. Kami percaya Tuhan aman dalam perlindungan tangan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih, kami berdoa buat seluruh jemaat Tuhan. Biarlah semua Tuhan kegiatan yang kami lakukan, biar bukan sekedar agamawi saja, tapi sungguh-sungguh kami bangunkan iman kami Tuhan. Kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Biarlah Tuhan garam kami menjadi asin dan tetap asin dirasakan oleh orang lain ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati Tuhan akan Ibu Gembala kami Tuhan yang saat ini pelayanan di Balaraja Adiasa. Berkati Ibu Mariam Tuhan Sunik Selitonga Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Berikan kesehatan bersama dengan suami dan anak menantunya dan cucunya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dan sebentar Tuhan, kami mau arahkan mata hati kami. Kami angkat kedua tangan kami, terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan Engkau kasih karunia. Terimalah berkat daripada Allah Bapa kita di sorga. Kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Penyertaan, penghiburan, dan kuasa dari Allah Roh Kudus. Menyertai hidupmu dan saya. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan. Maranatha, Yesus datang kembali. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku.
Baik, ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. Dan jangan leave dulu ya saudara. Kita foto dulu Bapak Ibu. Foto dulu. Kita Dibuka. dokumentasi dulu. Haleluya. Terima kasih Pastor Marcel buat Terima pelayanannya hari kasih ini. buat Pastor Marcel. Terima kasih untuk kalian semua yang mau Kami sangat dilayani dari diberkati. Thank you, New Zealand. Pastor. God bless you. Puji Tuhan. God bless you all, everyone. Ayo dibuka fotonya. Mari yang belum buka video, buka videonya. Kita foto bersama. Ya, Niki, Mia, Christina, Dr. Mirsa, Ira. Oke, sudah. Oke, Nak. Di-tag. Oke, sudah bisa. 1, 2, 3. Bentar. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Oke, thank you. Tuhan memberkati. Memberkati. Selamat hari Minggu buat semua Selamat jemaat hari Minggu. Tuhan yang sudah Jaga bergabung. kesehatan. Salam buat Tuhan keluarga Yesus semua. memberkati. God bless. Buat Ibu. God bless you all. Bye-bye.